Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Bapak Rofi Sulistiono. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai ruqsah. Di sini ada garis besarnya itu Islam itu memudahkan, tidak menyulitkan pemeluknya. Nanti kita akan belajar mengenai ruqsah itu apa. Kita mulai dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di pembelajaran kali ini tujuannya ada 3. Yang pertama, nanti melalui pembelajaran inquiry, peserta didik dapat menjelaskan makna ruqsah dalam ibadah. Intinya akan mengetahui maknanya itu apa. Yang berikutnya, peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai ruqsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Dan yang terakhir, nanti hasilnya adalah produk dapat membuat bagan atau tabel mengenai ruqsah dalam sholat, puasa, zakat, dan haji. Sebelum lebih dalam, mari kita membahas pengertiannya terlebih dahulu. Pengertian dari ruqsah sendiri itu apa sih? Menurut bahasa itu adalah keringanan atau kelonggaran, sedangkan menurut istilah merupakan perubahan hukum dari hukum asalnya karena sebab tertentu dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan keringanan. Dengan ruqsah, keringanan diperboleh umat Islam untuk melaksanakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala pada keadaan tertentu. Misalkan sedang perjalanan, boleh sholatnya dijamak atau dikosor. Ruqsah dapat memberikan pengecualian atau membolehkan prinsip umum disebabkan keterpaksaan karena darurat dan kebutuhan. Misalkan makan bangkai karena kelaparan. Dan kewajiban tetap harus dilaksanakan sesuai dengan hukum asal, akan tetapi boleh ditinggalkan atau diganti pada bentuk lain karena sebab atau kondisi tertentu juga. Contoh ruqsah yang ada pada puasa Ramadan, ya tentunya kita tahu puasa Ramadan hukumnya adalah wajib, akan tetapi seseorang boleh tidak puasa dikarenakan sedang dalam perjalanan atau sakit dan harus digantikan di hari yang lain. Dalil dibolehkannya ruqsah itu ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Yang artinya Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat pahala dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat sisa dari kejahatan yang diperbuatnya. Ingat, kita garis bawahi bahwa Allah tidak akan membebani hambanya. Allah tidak membebani hambanya melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi kita ketika diberikan ujian pun atau lain sebagainya, kita harus optimis bahwa kita bisa melaluinya karena Allah sendiri sudah menyatakan bahwa Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Kita pasti akan sanggup melaluinya. Hukum ruqsah sendiri adalah itu al-ibahah, atau dibolehkan karena kebutuhan atau keterpaksaan. Ingat ya, karena kebutuhan atau keterpaksaan itu sendiri. Contoh ruqsah itu diperbolehkan makan bangkai untuk menjaga jiwa. Ingat, bangkai itu sejatinya adalah haram atau tidak boleh dimakan. Tetapi sini ketika mendapatkan ruqsah itu diperbolehkan ketika untuk menjaga jiwa demi keselamatan jiwa. Dalam surat Al-Baqarah ayat 173 Allah berfirman yang artinya, akan tetapi siapa yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ingat, di ayat ini jelas sekali ya,
Di sini karena terpaksa, bukan karena ingin, ya, bukan karena ingin, hanya terpaksa. Dan juga ketika sudah memakan, itu juga tidak melampaui batas. Jadi umpamanya kita tersesat di hutan, tidak ada makanan sama sekali, kebutuhan sudah nggak ada, kebutuhan makanan sudah nggak bawa, di situ tinggal ada umpamanya bangkai ataupun ular atau binatang lainnya yang memang sejatinya tidak boleh dimakan, tapi karena unsur keterpaksaan, bukan karena ingin, ya, kita boleh memakannya. Beda lagi kalau dipaksa sama teman untuk makan makanan yang tidak halal, itu bukan karena terpaksa, itu ya kan kita bisa menolaknya. Juga bukan karena ingin ikut-ikutan tes makan makanan yang tidak halal. Ya, ingat garis besarnya, karena terpaksa dan bukan karena ingin. Tidak pula melampaui batas atau tidak berlebihan. Ada dua macam rukhsah. Tapi sebelum membahas dua macam rukhsah, kita tahu dulu arti dari asimah. Asimah adalah hukum umum, hukum yang umum, ya, yang disyariatkan secara mendasar untuk menjadi aturan umum bagi setiap mukallaf. Apa itu mukallaf? Itu pihak yang dibebani hukum syariat. Jadi yang sudah dibebani hukum, ya, di semua kondisi. Yang pertama, rukhsah yang mengandung istihsan atau kebaikan. Nah, pelaksanaan azimah atau rukhsah dapat dipilih oleh seseorang apabila rukhsah yang dipilih itu lebih baik. Contohnya, musafir tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Sedangkan rukhsah yang menggugurkan hukum azimah atau hukum awal yang awalnya haram itu dapat menjadi halal karena rukhsah dalam keadaan tertentu. Contohnya, meminum tuak atau memakan bangkai pada contoh yang tadi yang awal, ya. Pada saat keadaan tertentu dapat dihalalkan. Hal ini didasari bahwa apabila perbuatan ini tidak dilakukan dapat membahayakan kesehatan atau bahkan nyawanya. Ini adalah rukhsah yang menggugurkan hukum azimah, yang tadinya halal bisa menjadi haram atau bisa boleh dimakan. Tapi dengan catatan tadi, karena terpaksa, karena tidak menginginkannya, dan juga tidak melampaui batas. Rukhsah dalam sholat. Apa aja rukhsah dalam sholat? Yang pertama, contoh rukhsah dalam sholat yaitu diperbolehkannya sholat jamak atau qashar bagi seseorang yang sedang menempuh perjalanan dengan jarak minimal 81 km. Itu minimal. Jadi kita boleh menjamak atau mengqashar sholat kita. Tapi ada jarak minimalnya. Contoh rukhsah yang berikutnya yaitu diperbolehkannya sholat sambil duduk atau berbaring bagi orang yang sedang sakit. Jadi kita boleh sholat sambil duduk karena kita tidak mampu untuk berdiri, jadi boleh sangat duduk. Tidak mungkin dipaksakan, orang yang sakit nggak mampu berdiri, tapi kok dipaksakan untuk berdiri, itu enggak. Jadi Islam sangat mudah, ya, memberi kelonggaran bagi orang yang sakit boleh sholat sambil duduk maupun berbaring, ya. Selagi masih ada nyawa, masih sadar, masih bisa mengerjakan, baik itu melafalkan maupun di dalam hati untuk bacaan-bacaan dalam sholat itu masih wajib, ya. Jadi sama sekali tidak boleh meninggalkannya. Dalil rukhsah untuk sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas shalah in khiftum an yaftinakumul ladzina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina. Yang artinya, dan apabila kamu berpergian di muka bumi, maka tidaklah mengapa kamu mengqashar sembahyangmu jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Sesungguhnya orang-orang kafir itu adalah musuh yang nyata bagimu. Ya, boleh rukhsah sholat itu jika keadaan darurat. Seperti tadi perjalanan dengan 81 km, dan perjalanan itu juga bukan buat maksiat. Apalagi di zaman modern sekarang ini. Angkutan atau kendaraan itu cepat. Kalau jarak 81 km, umpamanya pakai pesawat, itu kan cepat sekali. Jadi kita
kalau umpamanya naik pesawat ya lebih baik jangan dikosor. Tapi kalau memang kita mampu untuk mengerjakan sholat tersebut, bukan dikosor, bukan jamak, kita harus lebih baik mengerjakan sholat seperti biasa. Nah, berikutnya dari sebuah hadis, Rasulullah juga pernah sholat jamak. An Anasin radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada ay yajma'a baina as-salataini fi safari akhara ad-dhuhra hatta yadkhula awwal waqtil ashri. Yang artinya dari Anas radhiyallahu an, apabila Nabi SAW akan menjamak dua sholat dalam perjalanan, beliau mengakhirkan sholat zuhur hingga awal waktu asar. Kemudian beliau menjamak antara keduanya. Menjamak adalah menggabungkan dua buah sholat dikerjakan dalam satu waktu. Contohnya, umpama kita dari Gombong atau Sempor pergi jam 11 siang, kan masuk waktu sholat zuhur. Diperkirakan sampai tujuan adalah jam 4 sore. Jadi itu sudah waktu asar. Jadi kan kita tidak kebagian waktu sholat zuhur. Nah, kita tidak boleh meninggalkan sholat zuhurnya. Dengan cara apa? Itu menjamaknya. Kita mengerjakan sholat zuhur di waktu sholat asar. Itu namanya sholat jamak. Yang berikutnya adalah rukshoh dalam puasa. Atau kemudahan, keringanan dalam puasa itu. Ya, rukshoh dalam puasa, tentunya kita tahu sendiri, puasa adalah salah satu ibadah yang bertujuan untuk mencapai ketakwaan. Setiap pahala dilipat gandakan olehnya oleh Allah pada bulan Ramadan. Kira-kira rugi apa tidak kalau kita tidak berpuasa? Secara akal ya rugi. Padahal puasa mendorong seseorang untuk meningkatkan ibadah. Puasa pun dapat menghapus dosa-dosa yang dilakukan. Kita meyakini bahwa Allah SWT Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Bagaimana dengan orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah puasa? Itu ada urusannya. Allah SWT memberikan kemudahan untuk meninggalkan puasa, terutama pada orang-orang musafir, nanti orang yang dalam perjalanan, sakit, wanita yang haid, atau nifas, wanita hamil atau menyusui, dan orang tua renta yang sudah tidak mampu lagi melaksanakan ibadah puasa. Ini adalah golongan atau orang-orang yang dapat meninggalkan puasa. Dan juga ada lagi orang yang tak berakal, itu juga tidak dijatuhi hukum puasa dan sebagainya, tidak diwajibkan. Orang yang sakit, ya, yang disebut sakit di sini adalah yang berat berpuasa. Jadi ketika berpuasa malah nanti penyakitnya akan bertambah parah. Contohnya ada penderita sakit berat seperti stroke, ginjal, cukup penyakit parah lainnya, itu diberi keringanan dalam berpuasa. Begitu pula keringanan ini berlaku bagi penderita sakit yang diharuskan minum obat secara teratur, baik siang maupun malam hari. Contohnya umpamanya harus minum obat 3 jam sekali atau 2 jam sekali. Nah, takutnya nanti ketika kita meminum obat, maka penyakit bertambah parah. Seperti itu. Bagi mereka tadi ini adalah mengganti puasa di hari lain apabila sudah sembuh. Tapi kalau sakitnya tidak ada harapan sembuh, maka ia mengganti dengan membayar fidyah, seperti itu. Ada keringanan yang lainnya. Karena tidak ada harapan sembuh. Orang yang sakit mendapatkan rukhsah puasa itu ada dalam surat Al-Baqarah ayat 184. Yang artinya yaitu dalam beberapa hari yang tertentu, maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maksudnya tidak berpuasa, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya. Jika mereka tidak berpuasa, membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Jadi ketika memang tidak bisa menyarutang atau membayar puasa yang ditinggalkan dengan puasa,
itu bisa membayar fidyah, tapi dengan catatan tadi karena memang tidak mampu. Yang berikutnya orang yang sedang bepergian atau musafir. Di sini para musafir boleh juga meninggalkan puasa ataupun mereka sholat atau menjamak sholat jika perjalanan itu memberatkan dan jaraknya adalah minimal 81 km, itu diperbolehkan. Contohnya ketika mudik itu ya, kalau merasa kuat tetap berpuasa. Nah, kan beda antara mudik naik motor atau naik kereta api. Kalau naik kereta api kan nyaman, itu kan ketika puasa pasti tidak memberatkan puasanya. Puasa itu tidak memberatkan. Ya, tapi beda ketika memang merasa diberatkan oleh puasa tersebut, boleh meninggalkannya. Tapi nanti mengganti hari. Terus bagaimana orang-orang yang pekerjaannya di perjalanan secara terus-menerus seperti pengemudi taksi, terus kru yang ada di kereta, kru pesawat, dan lain sebagainya, itu boleh tidak melaksanakan puasa jika itu memberatkannya. Tetapi kalau tidak merasa berat, kalau sudah terbiasa, ya tetap wajib berpuasa. Dan apabila meninggalkannya itu wajib mengganti, ya. Dan wajib berpuasa tadi jika perjalanan itu tidak memberatkan, itu wajib. Terus bagaimana dengan wanita haid atau nifas? Wanita haid atau nifas wajib meninggalkan puasa ya, karena tidak boleh berpuasa. Dan tentunya mengganti puasa pada bulan lainnya atau mengkodok. Seorang wanita yang keguguran atau mengeluarkan darah saat hamil, kemudian dilakukan operasi agar janinnya keluar. Apabila janinnya sudah berbentuk manusia, kira-kira berumur lebih dari 80 hari, maka dihukumi nifas. Wanita tersebut hendaknya tidak puasa dan pada hari lain mengganti puasanya. Tapi jika janinnya belum berbentuk manusia kurang dari 80 hari, maka wanita tersebut tidak dianggap nifas dan ia wajib berpuasa. Wanita hamil dan atau menyusui itu kedua perempuan ini wajib mengganti puasanya sebagaimana orang yang sedang sakit. Kalau khawatir puasa akan menjadi mudarat atau mendatangkan kejelekan atau keburukan kepada dirinya sendiri atau pada anaknya. Keduanya juga diwajibkan mengganti puasa dan membayar fidyah kepada fakir miskin apabila takut akan menimbulkan mudarat bagi anak. Terus bagaimana dengan lansia atau orang yang sudah tua renta? Orang yang sudah tua renta dan tidak mampu melaksanakan puasa dibolehkan meninggalkan puasa dan mengganti dengan membayar fidyah. Jika lansia tersebut tidak mampu bayar, maka pihak keluarga yang bayar, seperti itu. Tua renta itu kan kadang juga jadi pikun, pastinya tidak bisa berpuasa. Fidyah diberikan berupa beras mentah atau sejenisnya sebesar 1 mud atau 0,75 liter. Fidyah yang dapat diberikan pula berupa makanan jadi siap saji. Beberapa fakir miskin diundang sesudah jumlah harinya, terus diberikan makan tadi. Akan lebih utama jika beras ditambah lauk. Ini ada tabelnya, mulai dari anak kecil itu wajib membayar kodok atau tidak, yang TV itu yang hijau-hijau, umpamanya gila yang disengaja itu wajib kodok, zakat yang ada harapan 10 juga wajib kodok, dan ke bawah masih ada. Terusnya adalah rusuk dalam zakat. Bagaimana rusuk zakat? Bagi setiap muslim, zakat merupakan wajib. Zakat berfungsi membersihkan diri dari harta. Ya, membersihkan diri dan hartanya. Ada zakat fitrah untuk diri, zakat mal untuk harta. Orang yang menunaikan zakat selain melaksanakan perintah, ia pun berupaya untuk menyucikan diri dan hartanya dari kotoran dosanya. Selain itu, zakat mempunyai fungsi sosial, yaitu membantu masyarakat yang kurang mampu, fakir miskin, juga kelompok lain sesuai dengan ketentuan syariat. Nah, ruksuk zakat di sini adalah zakat fitrah dapat dibayar dengan uang, walaupun banyak yang berpendapat tidak boleh. Zakat fitrah umumnya dibayar oleh jenis makanan pokok karena makanan pokok zakat fitrah. Kita di Indonesia makanan pokok beras, itu tergantung daerahnya. Langsung seperti beras. Terus pembayaran zakat dilakukan oleh pemilik zakat. Untuk kemudahan teknisnya,
seorang dapat diwakilkan. Coba kalau bayar zakat tidak bisa diwakilkan. Terus pembayaran zakat fitrah bertujuan untuk membahagiakan fakir miskin pada saat hari raya. Namun demikian pembayarannya bisa dilakukan beberapa hari sebelum Idul Fitri. Yang berikutnya adalah rukhsah dalam haji. Ibadah haji diperuntukkan hanya bagi orang yang mampu. Ya, sesuai dengan surat Al-Imran ayat 97. Terus haji dilaksanakan sekali seumur hidup. Pelaksanaan ibadah haji boleh ditunda meski sudah mampu. Misalnya ada wabah kayak kemarin, corona, itu kan ditunda-tunda. Itu memang boleh, ya. Terus cara melaksanakan ibadah haji, ada yang boleh memilih tamattu, qiran ataupun ifrad. Kita diberikan kemudahan ya di situ. Terus pelaksanaan ibadah haji boleh dikerjakan oleh orang lain atau badal haji atau ajal khair. Ini untuk orang yang sakit ataupun yang sudah meninggal. Kalau di Indonesia sudah terbiasa itu membadalkan hajinya. Terus pembayaran dam atau denda ketika melaksanakan ibadah haji itu ketika melanggar itu dikenakan dam, melanggar aturan-aturan ya, itu boleh diganti dengan puasa. Terus tidak bermalam di Mina. Bermalam di Mina untuk melontar jumroh bukan termasuk rukun haji, melainkan wajib haji. Alasan dibolehkannya rusuh, yang pertama, tujuan rusuh bukan untuk berlaku zalim, dosa atau meringan-ringankan suatu hukum yang sudah ada. Jadi bukan mengada-ngada ya. Nah, memang ada aturan seperti itu. Orang yang sedang dalam perjalanan atau musafir diberikan keringanan sesuai dengan jarak dan kondisi yang tertentu. Rusuh bagi orang jika tidak mampu menjalankannya seperti puasa di bulan Ramadan dikarenakan musafir ataupun sakit. Rusuh bertujuan pula untuk menghilangkan kesulitan dan menghendaki keinginan sampai menemukan kelapangan sesudahnya. Manusia dapat memilih antara melaksanakan azimah atau ketentuan semula atau rusuh atau keinginannya. Dapat memilih. Tetapi apabila kita masih mampu, kita ya lebih baik melaksanakan sesuai ketentuan semula. Adapun hikmah rusuh sendiri mempermudah pelaksanaan syariat Islam. Agama tidak menghendaki kesukaran. Ya, ingat, kita jadi lebih mudah tadi ketika dalam perjalanan ataupun sakit jadi mudah kan melaksanakan ibadah kita. Terus pembuktian bahwa syariat Islam tidak kaku dan tidak pula ekstrim. Terus menguatkan istiqomah dalam ibadah dan cinta ajaran Islam. Yang terakhir, mendorong sikap saling disiplin dan saling menghargai. Demikian tadi materi tentang rukhsah atau keringanan atau kelonggaran dalam beribadah. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya tentunya dan bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.